Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rita dengan NIM 0102 118227105. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Pak Ihsan Hamidi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai distorsi pasar. Distorsi pasar dalam Islam mengacu pada kondisi pasar yang tidak seimbang, di mana terjadi gangguan terhadap mekanisme pasar yang tidak terkendali. Distorsi ini dapat disebabkan oleh komponen pasar itu sendiri dalam rangka memperoleh keuntungan lebih cepat dan lebih banyak. Namun di sisi lain dapat merugikan konsumen. Dalam perspektif ekonomi Islam, pasar ideal ini adalah yang didasarkan pada prinsip keadilan, menghindari mudarat, dan memperhatikan maslahat bagi seluruh komponen pasar. Di sini ada 3 bentuk distorsi pasar, yaitu yang pertama, satu, rekayasa penawaran permintaan, yang kedua itu tadlis atau penipuan, yang ketiga itu tahrir atau ketidakpastian. Di sini saya memilih membahas mengenai tadlis, yaitu penipuan. Distorsi pasar dalam Islam mengenai tadlis, yaitu penipuan, adalah bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh perilaku pedagang dalam meningkatkan laba yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tadlis atau penipuan adalah salah satu bentuk distorsi pasar yang terjadi karena adanya ketidakjujuran di antara pihak yang melakukan transaksi. Islam melarang hal ini karena tadlis merupakan bagian dari penipuan. Pada ekonomi Islam, jika barang yang diperjualbelikan mengalami ketimpangan informasi dan informasi yang diperoleh tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur rela sama rela menjadi dilanggar. Tadlis ini dapat ditemukan dalam 4 hal, yaitu dalam harga, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan. Oke, yang pertama itu mengenai tadlis dalam harga, yaitu penjual salah mengartikan harga suatu produk, baik dengan menaikkan atau mengepiskannya untuk menipu pembeli. Contohnya itu seperti seorang supir taksi yang memberikan jasanya kepada turis asing, yang harga normalnya itu misalnya sekitar 100.000, akan tetapi sopir taksi itu menaikkan harganya itu menjadi 200, sehingga itu tuh termasuk dalam penipuan karena seorang supir taksi itu tidak jujur mengenai harga normalnya. Baik, yang kedua itu mengenai tadlis dalam jumlah. Penjual mengurangi jumlah barang yang dibeli tanpa sepengetahuan pembeli, di mana pembeli membayar uang jumlah yang lebih besar. Contohnya tuh misal seorang pembeli itu membeli beras dengan beras 2 kilo, akan tetapi penjualnya itu mengurangi timbangan dengan 1,5 misalnya, 1,5. Berarti kan penjual itu tuh melakukan penipuan dengan cara mengurangi timbangannya. Akan tetapi pembelinya itu membayarnya beras dengan seharga 2 kilo itu. Oke, yang ketiga itu tadlis dalam kualitas, di mana seorang penjual menyembunyikan cacat atau menyediakan barang dengan kualitas lebih rendah yang disepakati. Contohnya tuh semisalnya pembeli itu membeli baju misal, akan tetapi penjualnya itu menyembunyikan kualitasnya tuh kalau bajunya itu ada sedikit kerobekan gitu. Jadinya penjual itu tidak jujur kepada pembelinya. Oke, yang terakhir itu tadlis dalam waktu pengiriman. Mirip dengan tadlis dalam kuantitas, kualitas, dan harga. Tadlis dalam waktu pengiriman melibatkan penjual yang menyesatkan pembeli tentang waktu pengiriman produk. Contohnya tuh misal seorang pembeli itu membeli dalam online gitu. Estimasi penerimaannya itu misalnya tanggal 12, akan tapi tanggal 12 itu masih belum menerima barang tersebut. Baik, saya mengambil contoh kasus mengenai kasus penipuan perjanjian jual beli online, kasus yang terjadi di Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020, di mana kronologi kasusnya korban dengan inisial V dan pelaku dengan inisial NBH telah melakukan kesepakatan lewat media online untuk transaksi jual beli masker sensi yang telah diunggah melalui aplikasi media sosial Facebook. Kemudian pelaku dan korban mulai saling tawar-menawar melalui aplikasi Messenger. Korban dan pelaku sepakat mengenai harga dengan sejumlah 170.000 per box dengan memesan masker sebanyak 15 box dengan harganya total jadi Rp2.550.000. Kemudian korban chatting lagi lewat WhatsApp dan pelaku mengirim nomor rekening ke korban. Akan tetapi setelah korban mengirimkan uang terhadap si pelaku dengan lunas sesuai dengan harga barang yang dipesan, pada saat uang sampai di tangan pelaku, pelaku pun membuat
paket berupa satu kotak berisi buku tulis dan handuk bayi bekas dengan tampilan rapi. Kemudian pelaku menarik uang transfer tersebut dengan senilai 2.550.000 itu, lalu menuju ke tempat pengiriman barang di kota Parepare bersama istrinya. Tidak berselang beberapa menit kemudian pelaku memblokir nomor WhatsApp dan akun Facebook korban. Dalam kasus ini, korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian ini ke Polres Kabupaten Baru. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah berhasil mengungkap kasus penipuan perjanjian jual beli jual beli online dengan barang bukti yang diamankan: satu buah handphone merek Oppo warna gold, satu kartu handphone, dos bukti dengan tampilan rapi, buku serta selimut bayi bekas, dan uang senilai 450.000. Berdasarkan alat bukti, saksi-saksi, dan fakta-fakta hukum, pelaku dijerat dugaan terpenuh unsur penipuan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah, dan akan dikenakan pasal 378 KUH pidana dengan penipuan dengan hukuman penjara 4 tahun. Mengenai kasus yang saya jelaskan tadi, kasus ini tuh termasuk tadlis terkait harga, jumlah, dan kualitas barang karena terdapat penipuan dalam transaksi jual beli masker sensi secara online. Pelaku dan korban telah sepakat mengenai harga dan jumlah barang, namun pelaku melakukan tindakan penipuan dengan mengirim barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan, yaitu satu kotak berisi buku tulis dan handuk bayi bekas, bukan masker sensi yang dipesan. Hal ini merupakan manipulasi terhadap informasi yang disampaikan oleh pelaku kepada korban terkait harga, jumlah, dan kualitas yang barang yang sebenarnya akan dibeli. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan tadlis atau penipuan ini. Saya simpulkan jika tadlis ini itu merupakan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam Islam, yang mana akan merugikan pihak konsumennya. Baiklah, saya akhiri. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Kepada Allah saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.